air bisa merambat naik dan turun? Ternyata ini berhubungan dengan proses kapilaritas. Teman-teman pernah mendengar tentang kapilaritas? Kalau belum, yuk kita bahas di Bolu, Bobo boleh tahu. Hari ini, Kawiku akan menjelaskan tentang kapilaritas dengan sebuah eksperimen sederhana. Yuk kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita perlu 3 buah gelas yang bening, lalu air, 2 lembar tisu, pewarna makanan, dan sebuah pengaduk. Teman-teman bisa pakai apa aja, tapi kalau Kawiku pakainya sumpit. Nah, karena semuanya udah siap, yuk kita mulai eksperimennya. Pertama, kita siapkan 3 gelas, lalu kita susun berjajar seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kita beri air. Airnya itu nggak perlu penuh-penuh, sebanyak 75 ml atau 3/4 gelas. Gelas yang pertama. Lalu gelas yang ketiga. Selanjutnya kita kasih pewarna makanan. Sedikit aja. Sekarang kita aduk biar warnanya tercampur rata. Selanjutnya kita lipat tisu jadi seperti ini teman-teman. Terus kalau sudah, kita lipat jadi 2 bagian. Lalu kita masukkan di gelas seperti ini. Nah, yang satunya kita juga lipat terus masukin, sama. Nah, sekarang mari kita amati bersama. Nah, teman-teman bisa lihat air dari gelas 1 dan gelas 3 perlahan-lahan pindah ke gelas 2 melalui tisu. Inilah yang dikenal dengan proses kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Nah, kapilaritas adalah proses saat naik dan turunnya cairan melalui pipa kapiler. Pipa kapiler juga sering diartikan sebagai pembuluh atau pori-pori kecil pada benda. Di contoh eksperimen kita kali ini, air dari gelas 1 dan 3 merambat naik melalui pori-pori kecil pada tisu, lalu perlahan-lahan turun ke gelas 2. Hal ini terjadi karena adanya gaya adesi dan kohesi. Apa sih gaya adesi dan kohesi itu? Gaya adesi dalam ilmu fisika diartikan sebagai gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Proses kapilaritas bisa terjadi karena adanya gaya adesi lebih kuat daripada gaya kohesi. Hal inilah yang membuat cairan menarik dirinya naik ke pori-pori kecil pada tisu. Sebaliknya, jika gaya kohesinya lebih besar, cairan tidak akan bisa mengalir ke atas teman-teman. Jadi, ia akan tetap di tempat asalnya, yaitu di dalam gelas. Nah, sekarang kita cari tahu contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yuk. Yang pertama, air dan kain. Air bisa meresap dan menyebar ke permukaan kain melalui serat-serat kain. Kedua, air tanah yang meresap dari akar tanaman, lalu perlahan menuju ke seluruh bagian tanaman seperti batang dan daun. Ketiga, sumbu kompor minyak. Minyak tanah yang ada di dasar kompor meresap ke sumbu kompor sehingga kompor minyak bisa menyala. Keempat, air hujan dan tembok. Hujan yang lebat bisa membuat air hujan menyerap ke pori-pori tembok dan membuat tembok menjadi lembab. Kelima, spidol dan kertas. Saat kita menulis atau menggunakan spidol, tinta spidol yang menyentuh permukaan kertas akan menyebar ke serat-serat kertas. Keenam, plester luka. Saat kita menutup luka dengan plester, cairan luka bisa menyerap pada bahan kapas atau kasa yang ada pada plester. Ketujuh, spons dan air. Spons yang basah karena air juga memanfaatkan proses kapilaritas loh. Kedelapan, air dan teh atau kopi. Saat menyeduh teh atau kopi, air akan meresap ke bubuk teh atau kopi sehingga bisa mengeluarkan cita rasanya. Nah, itu tadi yang disebut dengan proses kapilaritas teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Majalah Bobo agar kita bisa belajar sama-sama.
Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!